فيك أملنا طويل فجود على الطامعين يا رب ذاك الخناق من فعل ما لا يطاق فامنون بفك الغلاك لمن بذنبها راهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وهان هين الهمام وزاد رشه الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Habibi Rabbil Alamin qaidil ghurril muhajjalin imamil awwalin wal akhirin sayyidis sabiqin wal lahiqin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله Wabashiruhu wa nadhiruhu sadiqul wa'dil amin amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pengajian kita pada pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan bab puasa khususnya Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada dalil diwajibkannya Ramadan adalah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Tak nyambi takrirat dengan hari. Wah, nyambi takrirat tuh. Ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, dengan hari-hari sedikit yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa di mana, waktu fardhi diwajibkannya puasa itu pada bulan Sya'ban tahun kedua sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan Nabi di Madinah selama 10 tahun. Berarti Nabi berpuasa 9 kali, 9 tahun. Semua puasa Nabi itu 29, hanya 1 tahun yang 30.
Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 di dalam hitungan tahun Hijriyah. Dimulai dari bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Puasa bulan yang ke-9. Apa artinya Ramadan ini? Bahasa Arab Ramadan ini artinya panas. Ramadan ini artinya panas. Panas yang luar biasa. Panas yang membakar, itu bahasa Arabnya Ramadan. Kenapa disebut dengan nama Ramadan? Summiya Ramadan qila li'annahu indama wudi'al arabu asma' asy-syuhur wafaqa hadha syahr syiddatal har. Dinamakan nama Ramadan apa sebab? Ketika orang-orang memberikan nama, ketika orang-orang memberikan nama kepada nama-nama bulan, tepat akan memberikan nama pada bulan yang ke-9 bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Akhirnya dinamai apa? Ya namai bulan panas. Namai bulan panas, bahasa Arabnya bulan Ramadan. Fasammuhu Ramadan, kemudian dinamai Ramadan minar ramdha ay syiddatil har, yang artinya sangat panas. Atau dikatakan bulan Ramadan itu artinya bulan panas yang membakar, karena Ramadan mampu untuk membakar dosa. Orang berpuasa panas perutnya, panas tenggorokannya karena menahan lapar, sehingga mampu untuk membakar dosa-dosa manusia yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, keistimewaan ini nanti kita bahas, dan juga kita akan banyak mendengar tentang keistimewaan Ramadan yang disampaikan oleh para ustadz, para muballigh, para dai. Ini sudah khutbah-khutbah, kalau sudah masuk sesudah Sya'banan, ini semua akan menjelaskan tentang kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan. Selanjutnya kita mengarah kepada ahkamus shaumi, hukum-hukum puasa. Ahkamus shaumi, hukum-hukum puasa. Hukum-hukum puasa, kita pertama dulu puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Ada 3 kali tahapan. Nah, ini biar kita tahu. Jadi diwajibkannya puasa ada dua tahapan. Tahap pertama, tahap pemilihan. Tahap yang kedua, tahap kewajiban. Ada 2 tahap. Tahap pertama, Ramadan ini tidak langsung wajib seperti sekarang. Jadi pertama diwajibkan, itu tidak langsung wajib seperti sekarang puasa Ramadan. Lah bagaimana orang bisa milih? Boleh milih puasa, boleh milih bayar beras, atau disebut dengan nama fidyah. Jadi pertama tidak langsung wajib, boleh milih puasa, boleh milih bayar beras. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa sadaqallahul azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Puasa yang mana? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian menjadi orang yang tattaqun, yang terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, yang terjaga dari godaan-godaan setan. Ayyamam ma'dudat, yang hari-hari puasa itu hari yang bisa dihitung jari, tidak banyak. 1 tahun 360 hari kurang lebih, puasanya hanya 30 hari. Masih susuk 330 kan gitu, 330, sisanya makan sakarep siro cak nabak nangakan sakarep, hanya 30 hari. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridon aw ala safarin, kalau ada di antara kalian yang bertepatan dengan Ramadan itu sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian, yang biasanya orang sakit dan orang berpergian itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa, Allah memberikan keringanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, hitunglah hari kamu sakit itu, hitunglah hari kamu bepergian itu, safar itu, tidak puasa, tidak apa-apa. Hitungan untuk apa? Dibayar pada bulan-bulan yang lain ketika tidak sakit dan ketika tidak bepergian. Hukumnya seperti itu. Kemudian Allah memberikan pemilihan apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi kata Allah, bagi kalian yang bagi orang-orang yang mampu untuk puasa, tidak bepergian, tidak sakit, dia mampu puasa, tapi katanya Allah, fidyatun, boleh bayar beras. Tidak usah puasa, tidak apa-apa, bayar beras. Jadi bayar beras. Berapa? 1 hari bayar 1 mud. 1 hari 1 cakup, katakanlah 1 hari katakan 7 on atau 1 kilo lah gampang-gampangnya. Boleh bayar walaupun mampu puasa. Berapa? 1 hari sekian dendanya. Faman tatawwa'a khairan bi an zada ala muddin au fi adadil masakin, kalau kau menambah kebaikan kamu, kata Allah, artinya tidak puasa 1 hari mau bayar 10 kilo, atau harusnya tidak puasa 1 hari ngasih orang 1, ini tidak puasa 1 hari ngasih orang 10, tidak apa-apa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, ya dia dapat pahala lebih dan dia dapat terhari. Tapi katanya Allah, wa antasumu khairul lakum, walaupun kamu boleh bayar beras, tapi yang berpuasa tetap lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu tentang pahala puasa. Jadi dikasih pilihan, tapi sama Allah dikasih penekanan. Artinya gimana? Boleh milih, tapi andai kata kalian puasa, lebih bagus. Sehingga ketika masa ini ada orang yang puasa, ada orang yang bayar beras fidyah, tapi lebih banyak yang puasa. Kenapa kalau lebih banyak yang puasa? Karena Allah berfirman, puasa kamu lebih bagus daripada bayar. Jadi banyak yang puasa. Ya ada yang bayar beras, bagian yang malas-malas itu seperti kita ini bayar gitu. Ya, akhirnya bagaimana? Ketika itu sudah berjalan, lebih banyak yang berpuasa, baru pemarhalah yang kedua, tahap yang kedua, sudah terbiasa orang puasa, baru turun ayat yang mewajibkan berpuasa secara penuh, tidak boleh milih beras. Dalam hal ini Allah berfirman ayat berikutnya, kalau tadi itu ayat Al-Baqarah 184, ini Al-Baqarah 185. Apa katanya Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
satu-satunya bulan yang disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Saya mencari Al-Quran, ada Al-Quran nyebut Muharram? Tidak ada. Ada Al-Quran nyebut Dzulhijjah? Tidak ada. Ada Al-Quran nyebut Syawal? Tidak ada. Al-Quran hanya menyebut bulan 1 Ramadan. Yang lain mengisyaratkan apa diantaranya? Arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, tapi Allah tidak menyebut namanya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang tertentu. Iya, memang orang itu masuk Mekah boleh niat haji ketika sudah masuk bulan Syawal, sudah boleh niat haji. Ada bulan-bulan tertentu, tapi Allah tidak menyebut bulan apa saja. Yang penting ada bulan yang tertentu, tidak nyebut nama. Jadi dari 12 bulan mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan yang disebut nama secara khusus oleh Allah hanya bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila, diturunkan fihi, di dalam bulan Ramadan, Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk manusia, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, semuanya diterangkan di dalam Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang hidup di antara kalian menyaksikan, artinya urip pada bulan Ramadan, falyasumhu, wajib puasa. Ayat ini turun merubah hukum yang sebelumnya. Yang sebelumnya boleh puasa, boleh bayar fidyah, sekarang sudah tidak boleh. Falyasumhu, wajib puasa. Dan hukum ini sampai sekarang tidak boleh kita bayar beras, kecuali ada sebab-sebab yang memang memperbolehkan, seperti orang tua yang sudah tidak bisa puasa, kode tua bangka, atau orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharap kesembuhannya. Tapi selama sehat, faman syahida minkumus syahra, hidup di bulan Ramadan, falyasumhu, wajib puasa. Tidak ada beras-berasan. Ini tahap yang kedua. Cuman tahap yang kedua ini tidak seperti sekarang. Bagaimana asalnya kewajiban? Wajib puasa, wajib, tidak boleh bayar beras. Cuman cara puasanya lain, cara puasanya lain. Di antaranya disebutkan asal-asalnya kewajiban puasa ini, kalau sudah salat isya, kalau sudah tidur maka tidak boleh makan lagi. Jadi maghrib belum makan, kesirep, itu sudah tidak boleh makan lagi. Jadi batasnya buka sampai tidur. Kalau kita kan tidur ba'dal maghrib, tidur, nanti jam 09.00 tangi mangan, kan boleh malam-malam itu. Dulu asalnya tidak boleh. Yahrumu 'ala shaim al-aklu wa syurbu wal jima'u wa ghairu dzalik minal muftirat min hina yanam aw yusalli al-isya. Jadi kalau sudah buka saat maghrib kok kesirep, wes bangunnya tidak boleh makan dan minum lagi dan kumpul dengan istrinya. Atau sesudah sholat isya, habis sholat isya sudah puasa, tidak boleh makan minum dan seterusnya. Asalnya seperti itu, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundir dan wal Baihaqi, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya namanya Qais Al-Ansari. Kana shaiman, dia puasa. Fakana yaumuhu dzalik ya'malu fi ardihi.
Dia kerja di sawah, jauh sana, kebunnya di luar kota sana. Nah, falamma hadaral iftar, ketika waktu buka, dia datang ke rumahnya. Dia ngomong sama istrinya, ata imra'atahu faqala hal indaka ta'am. Tanya sama istrinya, ada makanan tah? Saya mau buka. Ini jadi sahabat itu bukan dalam kondisi sugih enak gitu, enggak. Tanya sama istrinya, ada makanan yang saya bisa makan? Galat, lah, enggak ada Kang. Walakin antaliku fa'atlubu laka. Coba saya usahakan ya, kata istrinya. Ya, saya masakkan tah, coba sebentar. Fawalabatu ainuhu fanama. Nunggu istrinya cari bukoan, dia kesirep. Wajaat imra'atuhu, datang istrinya bawa makanan. Falamma ra'athu naiman, ketika melihat suaminya sedang tidur, ya, dia ngomong, khaibatan laka animta. Aduh, kok turu sampean Kang, katanya istrinya. Ya tidak boleh makan lagi sudah. Sudah wes gimana? Ya orang kalau tidur tidak boleh makan lagi. Akhirnya satu malam dia tidak makan. Artinya puasa tanpa buka sampai nyambung hari berikutnya. Falamman tasafan nahar ghasya alaih, semaput. Ya ke sawah lagi, geblak nang sawah blak. Fadzakara dzalika lin-nabi. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ke Nabi, Nabi, ini ceritanya suami saya gini tidak makan, tertidur. Akhirnya sudah tidak makan, kan tidak boleh kalau sudah kadung tidur. Kemudian puasa keesokan harinya semaput Nabi. Kesian. Hal ini juga dialami oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bersama Nabi. Setelah pulang melihat istrinya tidur. Melihat istrinya tidur. Loh, turu. Kan kalau sudah tidur tidak boleh dikumpuli. Kok tidur sih dah? Keren ini sudah gimana? Hah? Afanimti turu sampean. Enggak kan kesirap lah ya worong sih. Thumma waqa'a biha ya. Tapi sama Sayyidina Umar setelah tidur dikumpuli walaupun sudah tidur gitu. Sayyidina Umar besok laporan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kan berat gini, Pak. Kan berat gitu. Berat gimana terus? Enggak boleh tidur. Kadang-kadang habis buka terawih kesirep. Wah, sahur laparan itu. Makan enggak boleh karena sudah kadung kesirep, sehingga ketika ini diadukan kepada Rasulullah turunlah ayat. Nah, apa bunyinya ayat tersebut? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini menjawab kasusnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Katanya Allah, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas siyami, malamnya puasaan, bengi-bengine, arrafathu ila nisaikum, kau kumpuli istri kamu boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu pakaian kamu pakaian suami kamu boleh. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalau kamu berhasrat, berkeinginan untuk Sayyidina Umar kepada istri kamu, tapi sudah kadung turu. Ternyata kamu kumpuli gimana? Fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengampuni, tidak apa-apa.
Kan gitu. Fal'an basyiruhunna, kumpulana kalau malam tidak masalah. Wabtawu ma kataballahu lakum, sudah ambil apa yang sudah Allah wajibkan kepada kalian. Oh ya Allah tentukan. Kemudian jawabannya kepada yang semaput siang-siang, wa kulu washrabu, makanlah, minumlah di malam hari walaupun sudah kesirep, makan dan minum tidak apa-apa. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai ada al-imsak baru berhenti. Fa farihu biha farahan jadidan, girang para sahabat, alhamdulillah. Ya gimana kalau puasa model kayak gitu, bahkan mumet kita ini akhirnya bingung mau makan repot, mau gini repot, akhirnya melekan kabeh. Ya kan, iya, mau sahur tidak boleh tidur, kalau sudah tidur nanti bangun tidak boleh makan. Nah, hukum yang ini, yang terakhir ini menjadi hukum sampai saat ini. Jadi secara kesimpulan ada 3 ya tahapan puasa. Tahapan pertama boleh milih antara puasa dan bayar fidyah. Tahapan kedua wajib puasa tapi dengan aturan yang berat. Tahapan ketiga wajib puasa dengan aturan yang seperti sekarang ini. Pokoknya mulai al-imsak sampai maghrib jangan kamu makan, minum dan yang lain. Perkara mari maghrib sampai subuh sak karep sira. Dan hukum inilah yang ada sampai sekarang. Kemudian puasa itu ya dari segi hukum wajibnya, puasa itu ada puasa wajib. Ada puasa wajib yang memang Allah yang mewajibkan tanpa sebab dan alasan. Puasa wajib yang pertama, ma huwa wajibun bi ijabillahi ta'ala. Puasa wajib yang memang Allah mewajibkan tanpa sebab apa-apa. Apa? Puasa Ramadan. Kamu kok puasa Ramadan? Ya wajib. Loh kok wajib? Ya Allah yang mengatakan wajib, kutiba alaikumussyam. Ya gimana? Ya puasa. Itu puasa wajib yang pertama. Ma huwa wajibun bi ijabillahi ta'ala. Wajib yang pertama. Ada wajib yang kedua karena sebab. Wajib yang kedua karena sebab. Ma huwa wajibun bisababin muayyanin. Yang kedua wajib dengan sebab tertentu. Apa di antaranya? Ya, Allah tidak mewajibkan, tapi kita melaksanakan sebab yang menjadikan puasa itu jadi wajib. Apa di antaranya? Puasa denda bagi orang yang melanggar sumpahnya, atau dikenal dengan puasa kafarah. Denda atas kesalahan dia. Apa kesalahannya? Oh, kesalahannya sumpah dia langgar. Sudah wallahi kok dilanggar. Wajib puasa 3 hari berturut-turut. Ini model puasa wajib yang nomor 2. Yang pertama tadi Allah yang mewajibkan. Yang kedua Allah tidak mewajibkan, tapi karena dirinya melaksanakan perbuatan salah, akhirnya wajib dia bayar. Nah, di antaranya orang yang mengkumpuli istrinya di siang hari di bulan, wajib puasa, malah bukan 3 hari, 2 bulan berturut-turut. Allah tidak mewajibkan, tapi dia yang berbuat salah, karena sebab kesalahannya puasanya jadi wajib. Ada yang ketiga, Allah tidak mewajibkan, dia tidak berbuat sebab kesalahan, tapi apa yang ketiga? Ma huwa wajibun bi ijabis syakhsi ala nafsi. Wajibun bi ijabis syakhsi ala nafsihi. Apa artinya? Puasa yang wajib yang ketiga Allah tidak mewajibkan, tidak seperti Ramadan. Dia tidak berbuat salah, tidak seperti yang melanggar sumpah. Tapi apa sebabnya? Dia mewajibkan kepada dirinya sendiri. Apa ini? Yaitu puasa nazar. Ya, ma huwa wajibun bi ijabi syakhsi ala nafsih wa huwa siyamun nazar. Puasa nazar. Kamu puasa
Iya, diwajibkan sama Allah. Enggak, bukan puasa Ramadan. Oh, kamu melaksanakan kesalahan ya bayar denda? Enggak. Lah terus puasa apa? Saya niat mewajibkan kepada diri saya untuk puasa. Saya ngomong gini, pokoknya saya lulus, saya mau puasa. Itu namanya puasa nazar. Ini 3 model puasa wajib. Ada yang wajib karena Allah mewajibkan seperti Ramadan, ada yang wajib karena ada sebab pelanggaran seperti puasa denda, ada yang wajib bukan karena Allah mewajibkan dan bukan karena sebab pelanggaran, tapi dirinya mewajibkan kepada dirinya sendiri sehingga menjadi wajib. Seperti puasa nazar pun. Selanjutnya, bagaimana Isya masih jauh 6 menit ya. Bagaimana yang kedua puasa itu ada puasa sunnah. Yang pertama puasa wajib. Yang kedua wajibun yakun laka fi istihalat. Di sini dikatakan, diterangkan ulang, puasa wajib itu ada 1 puasa Ramadan, 2 saumul qadha, puasa qadha, 3 ini contoh-contohnya, saumul kafarah, puasa denda. Ya, 4 as-saumu fil haji wal umrah badalan anidz dzabhi fil fidyah. Puasa bagi orang yang haji yang dia tidak membayar denda, boleh dibayar denda dengan puasa. Apa diantaranya puasa wajib? Puasa yang diwajibkan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Oh, bisa pemerintah mewajibkan kepada rakyatnya. Ya semacam nazar tadi sama contohnya. Seperti apa? Banyuwangi dalam kondisi kekeringan, tidak ada hujan. Petani tidak bisa bercocok tanam, cari air repot, akhirnya mau sholat istisqa. Pemerintah, dalam hal ini bupati, melewati Kementerian Agama atau yang lain, mengumumkan bahwa di Banyuwangi akan dilaksanakan sholatul istisqa pada hari Kamis tanggal sekian jam sekian, sehingga kepada para masyarakat penduduk Banyuwangi diperintahkan untuk berpuasa sejak hari Senin. Sehingga puasa Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis keluar menuju salat istisqa juga dalam keadaan puasa. Ketika pemerintah mengumumkan seperti itu, maka warga Banyuwangi wajib berpuasa. Itu juga termasuk seperti puasa nazar, dengan artian bukan karena sebab ataupun apa, tapi karena pemerintah mewajibkan kepada rakyatnya. Paham Bang? Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan perlu kita sampaikan bahwa malam Jumat besok adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini malam yang harus kita memperhatikannya. Jangan budu-buduan, jangan goblok-goblokan, ndak tahu Sya'ban, ndak tahu apa. Harus, karena apa? Sebab karena malam Sya'ban ini adalah malam yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus, sampean harus ngomong sama anaknya, engkau esok Sya'banan. Ya, mungkin orang tua kita ngajari pada masa kita sudah mulai lembek ini. Lah anak hilang nanti tidak tahu Sya'ban, tidak tahu apa. Harus ngomong bahwa besok malam Jumat Sya'banan mulai sore harus siap-siap. Itu pendidikan orang tua. Awas adus setengah 4 wis kudu adus. Ayo kelambi angapik. Nah kan tanya, napa niki Pak? Iki malam Sya'banan. Faran Sya'ban itu apa Pak? Malam 15 bulan Sya'ban. Kita harus perhatian. Loh kok perhatian? Kenapa Pak? Nabi perhatian. Nah, jadi eling dalam memori anak itu, di anak ketika sudah kawin, punya istri, punya anak, dia pikir dulu sama bapak saya didoktrin seperti ini. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban ini malam yang mendapat perhatian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad perhatian kepada malam nisfu Sya'ban? Karena pada malam itu Allah sedang memperhatikan hambanya. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan. Ya kalau Allah memperhatikan berarti memperhatikan dengan menurunkan rahmat. Allah memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqihi. Semua yang mohon ampun akan diampuni oleh Allah. Untuk apa kok kita mau main-main pada malam nisfu Sya'ban? Ada pengumuman seperti ini. Orang kita ada gratisan saja sudah rebutan. Gratisan. Melayu itu-itekan. Ada harganya gratis apa kadang-kadang. Ini Allah menggratiskan, mohon ampun akan diampuni. Illa li musyrikin, kecuali orang syirik, orang yang menyekutukan Allah, dan musyahin. Musyahin ini orang yang punya permusuhan kepada sesama manusia. Nah, sehingga para ulama membiasakan kalau malam nisfu Sya'ban itu setelah ngaji-ngaji lahir batin, ndak usah ngenteni lebaran. Kenapa kok lahir batin pada malam nisfu Sya'ban? Menurut orang tua, dulur, apa sebab? Kenapa sebabnya? Karena takut menjadi orang yang tidak diperhatikan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Semua akan mendapat perhatian Allah kecuali ada satru, dak nyopo, musuhan, hasud, itu tidak mendapat perhatian Allah. Luput dari perhatian Allah. Takut tidak diperhatikan oleh Allah, ya sudah, Sya'banan, lamaan lahir batin. Kaya lebaran bagus daripada mau minta maaf ngenteni lebaran. Kan gitu. Agar supaya apa? Sebentar lagi Ramadan, kita buka pintu Ramadan, kita sudah siap puasa tanpa ada kotoran-kotoran hati yang akan menghancurkan pahala puasa. Malam Jumat besok ini Sya'banan. Harus perhatian, okay? Keluarga harus sampean kasih tahu. Di riwayat lain bahwasanya Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Al-hadis. Malaikat kata Nabi kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, malam ini malaikat Jibril datang ke saya. Apa katanya Jibril? Wahai Nabi, malam ini adalah nisfu Sya'ban. Jibril mengingatkan kepada Nabi. Jibril perlu ngomong Pak sama Nabi, Nabi ini malam nisfu Sya'ban dah. Nah, kita tidak mau ngomong sama orang. Ngomong harus kita ngomong sama keluarga kita, Sya'banan. Atani Jibril, kata Nabi Aisyah, Jibril datang ke saya ngomong hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Nabi Muhammad, saiki malam nisfu Sya'ban. Walillahi fihi utaqa minan nar. Pada malam hari ini Allah membebaskan orang yang harusnya mendapat hukuman neraka, diampuni sehingga tidak mendapat hukuman neraka. Berapa orang yang dapat bonus seperti itu? Berapa orang yang mendapat bonus pembebasan dari hukuman itu? Bi'adadi sya'ri syu'uri ghanami kalbin, sebanyak bulunya kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb ini kambingnya wakil. Jadi Bani Kalb, suku, ada sesuku namanya suku Bani Kalb. Ada kampung namanya kampung Bani Kalb. Kalau di sini mana? Lereknya. Waduh dedekan. Banyak. Sampai Nabi mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, pada malam hari ini Allah mengampuni orang, membebaskan orang dari api neraka sebanyak bulunya kambingnya orang lerek. Di sini mau di Banyuwangi, sebanyak bulunya kambingnya Bani kalau modus ya, saking menunjukkan banyak, kan rugi. Orang diberikan kebebasan, kok kita tidak termasuk orang yang minta kebebasan kepada Allah. Sehingga malam Sya'ban kita berdoa mohon kepada Allah. Sehingga pada dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu, Sayyidatuna Aisyah ini suatu waktu pernah kehilangan Nabi, kehilangan suami, tangi bengi-bengi, lo mana Nabi kok hilang ini? Mana? Dalam satu riwayat
Dicari-cari oleh Siti Aisyah, Nabi berada di pemakaman Baqi, dari kuburan. Rafi'an ra'sahu ila sama, sedang menengadahkan kepalanya ke langit memohon kepada Allah. Kok ada di sini Nabi? Kamu kok golek-golekan isun bengi-bengi? Hendak takut sampean pindah ke istri yang lain. Apa seperti itu? Hendak, kata Siti Aisyah. Hendak, kata Siti Aisyah, takut ke rumah yang lain. Apa kata Nabi? Bukan Aisyah, malam ini malam nisfu Sya'ban, di mana Allah turun memberikan rahmatnya kepada manusia, dan Allah mengampuni dosa manusia, mengampuni, membebaskan dari api neraka. Dalam hadis ini Nabi juga mengatakan, fayaghfiru li aktsar min adadi sya'ri ghanami kalbin. Allah mengampuni lebih banyak daripada bulunya kambingnya Bani Kalb. Lah cukup, masih banyak hadis-hadis yang lain. Cukup kita jadikan pegangan bahwa malam Jumat besok lusa ini bukan malam yang biasa-biasa. Apa yang kita perbuat, ya apa yang sampean bisa perbuat. Terserah mau apa sampean, apa saja dalam rangka menadai rahmatnya Allah. Hanya saja ulama yang lebih tahu daripada kita telah merumuskan formula-formula, merumuskan bacaan-bacaan, diantaranya adalah membaca Yasin sebanyak 3 kali. Ini dengan niat ini, dengan niat ini, dan dengan niat ini. Bagaimana dengan sholat nisfu Sya'ban? Sholat nisfu Sya'ban sebagian menyebut ada, mayoritas mengatakan tidak ada. Artinya bukan berarti malam nisfu Sya'ban tidak boleh sholat. Salah. Bukan berarti kadang-kadang orang ekstrim, malam nisfu Sya'ban tidak ada sholat. Setiap ada sholat, sholat apa kamu? Malam nisfu Sya'ban tidak ada sholat. Bid'ah. Anda maksudnya. Yang tidak ada itu menurut mayoritas ulama yang usolli sunnatan nisfu Sya'ban. Itu yang tidak ada. Tapi kalau sholat-sholat yang lain sangat baik kita laksanakan di malam nisfu Sya'ban. Seperti sampean mau witir 11 di malam nisfu Sya'ban, bagus. Alah, saben dina ning tau witir, Sya'banan witir. Alhamdulillah timbang sira saben dina witir, Sya'ban ning witir. Kan untung kita masih bisa nambah. Yang tidak boleh begini Kang, yang tidak boleh. Pokoknya kalau tidak nisfu Sya'ban saya tidak witir, tidak boleh. Paham? Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk ibadah. Memang tidak boleh, artinya saya kalau tidak Jumat tidak mau salah. Saya kalau tidak Sya'banan saya tidak mau ibadah, tidak mau baca salah. Tapi kalau begini, saya sudah tidak pernah ibadah, mumpung Sya'banan, katanya Nabi malam luar biasa, saya mau ibadah. Dengan harapan ya kalau bisa setiap hari, ya bagus kan gitu. Ya kita kan seperti itu. Ya kita ini kan sebetulnya kan kepengin maca Yasin ping 3 saben dina, ndak kepengin sampean. Ya kepengin gimana lagi? Ya sudah mumpung bareng-bareng nisfu Sya'ban. Begitu pula sholat apapun saja yang memang sudah dianjurkan oleh Nabi memerintahkan. Tidak ada Nabi dawuh sholat witir dianjurkan kecuali malam. Tidak, malah lebih dianjurkan karena malam istimewa. Jangan ekstrim. Pokoknya malam nisfu Sya'ban tidak boleh ada sholat-sholatan. Salah. Yang tidak boleh itu sholat secara khusus, sholat nisfu Sya'ban. Mayoritas ulama mengatakan, andai kata ada orang yang melaksanakan, biar dia melaksanakan sembahyang, Pak. Kan gitu, nyolong ngantemono kan gitu. Nyopet diantemi. Ya namanya orang sholat, sudah mereka dengar. Untuk apa kita gara-gara tokaran? Gara-gara yang mau sholat saja. Cuman kalau kita baca keterangan, mayoritas mengatakan tidak. Bukan berarti tidak boleh salah. Dan sebagian ulama melaksanakan, jadi antaranya Al-Habib bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi dan banyak juga yang lain, ketika malam nisfu Sya'ban kan Yasin 3 kali. Yasin 3 kali. Dalam maghrib dan sampai isya itu ada sholat sunnah namanya sholatul awwabin. Tidak harus Sya'banan, malam apa saja. Orang sholat 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat antara maghrib sampai isya, namanya sholatul. Boleh malam nisfu Sya'ban terus kita sholat awabin. Jangankan Sya'ban, yang bukan Sya'banan boleh. Hanya kita kan malas melaksanakan kan gitu.
Bagaimana? Juga ada yang melaksanakan pada malam nisfu Sya'ban setelah sholat maghrib, ba'diyatul maghrib ngadeg sholat lagi, namanya sholatul awabin. Lo kok buru rungu saiki sun sholatul awabin? Ya sira buru ngaji saiki, ya buru rungu saiki. Kalau ndak ngaji-ngaji sampai mati hing rungu-rungu gitu. Ya untung masih rungu saiki. Mulai bengen hing tawono, ya buru saiki. Ya mulai bengen sira hing ngaji. Ya Sya'ban salat awabin 2 rakaat, kemudian baca ya Yasin sak duone. Berdiri lagi salat awabin 2 rakaat, kemudian Yasin sak duone. Kemudian berdiri lagi salat 2 rakaat, Yasin sak duone, diamalkan seperti terserah. Oh ndak usah sholat langsung awabin, langsung Yasin ping 3, monggo. Ndak usah Yasin Ustaz, saya mau baca sholawat saja, monggo. Terserah sampean. Hanya formula-formula yang memang sudah diajarkan oleh para ulama lebih kita dahulukan, kita pentingkan, sebab karena mereka tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali dengan alasan-alasan yang kadang-kadang kita tidak sampai ilmu kita ke dalam alasan tersebut. Paham nggih? Jadi insyaallah malam Jumat kan ya? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban akan dilaksanakan di Masjid Al-Fatah ini ya. Salat maghrib berjamaah. Ya, para hadirin, para jamaah, para bapak ibu, dilaksanakan acara malam nisfu Sya'ban pada malam Jumat, dimulai salat maghrib berjamaah. Ya, sampean kalau memang berkesempatan untuk hadir ya, bersama-sama di dalam rangka untuk mementingkan apa yang dipentingkan oleh Rasulullah, mementingkan apa yang dipentingkan oleh Allah. Ketika kita begitu, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, jadi malam Jumat besok lusa berkumpul di Masjid Al-Fatah untuk melaksanakan pembacaan doa munajat malam nisfu Sya'ban. Insyaallah saya sendiri yang akan memimpin pembacaan Yasin dan sholatul awabin dan seterusnya. Juga kebiasaannya ini ancakan. Jadi mungkin yang akan membawa makanan atau selamatan monggo, khususnya masyarakat dan jamaah pengajian. Oke, ancakan apa yang bisa sampean bawa ndak terserah, ndak nyari mangan, Pak. Kalau ndak gawa milu mangan ya ndak apa-apa. Bebas lah. Ya, jadi malam Jumat. Sebetulnya kita mulai sejak jam 4 kita membaca burdah, sholawat burdah sampai maghrib. Setelah maghrib baru prosesi pembacaan doa atau apa yang dibaca pada malam nisfu Sya'ban emben ya. Besok lusa satu malam nikah insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita ajak keluarga, anak-anak Sya'banan milu. Ayo milu kabeh. Milu sampeyan nak milu suruh milu dikebrosi Sya'ban agar supaya membekas kebiasaan baik ini kepada anak dan keturunan kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Insyaallah sampai jumpa pada malam Jumat dalam keadaan sehat wal afiyah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutri unta wa dzakar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil al-Fatihah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم